Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi-materi sebagai lanjutan dari subtema 1. Perhatikan layar atau buku kalian. Di sana ada gambar seorang ibu yang sedang membuat batik. Nah, ibu itu adalah Ibu Siti. Ibu Siti ini sedang mendapatkan haknya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, dengan Ibu Siti belajar membatik, nanti diharapkan akan dapat meningkatkan taraf kehidupannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian bagi dirinya sendiri dan juga nanti berimbas kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi hak yang didapatkan oleh Ibu Siti bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi negara. Nah, selain hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, apa saja hak dan kewajiban kita lagi sebagai warga negara? Dan apakah yang mengatur hak-hak tersebut? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Adapun hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu ada sekitar 40-an pasal. Jadi salah satunya adalah yang pertama, di dalam pembukaan di sana ada disebutkan hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Kemudian pada pasal 6 ayat 1 juga di sana ada hak warga negara Indonesia, yaitu berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian yang berikutnya pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 45, di sana tercantum kewajiban negara membayar pajak terhadap maksudnya kewajiban warga negara membayar pajak terhadap negara. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 yaitu mengatur tentang hak warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Dan seterusnya itu kalau tidak salah ada 40-an lebih. Nanti pada akhir video ini kalian bisa melihat di dalam deskripsi Ibu sudah lampirkan file dan bisa dipelajari. Atau kalian bisa membuka Undang-Undang Dasar buku Undang-Undang Dasar 45 yang kalian miliki, itu di sana sudah ada yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Beberapa hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti kalian lihat pada layar, ada mendapat perlindungan hukum yaitu pada pasal 27 ayat 1. Kemudian pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2 dan seterusnya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian bisa melihat lebih lengkap lagi pada file yang Ibu cantumkan di kolom deskripsi, atau kalian bisa melihat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah pernah belajar tentang teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Setiap paragraf dalam teks non-fiksi itu terdiri dari satu gagasan utama. Nah, gagasan utama ini sering juga disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pikiran, atau pokok pembicaraan. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sering dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama
utama dengan membaca dengan cermat lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan menemukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama biasanya terletak atau bisa terletak pada awal kalimat, pada akhir kalimat, atau pertengahan. Jadi intinya kalimat utama ini bersifat umum. Di dalam bacaan hak sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya sudah kalian baca di dalam buku itu terdapat 5 paragraf. Jadi di sana ada kalimat utama dan gagasan utama. Nah, perhatikan pada layar apa perbedaan dari kalimat utama dan gagasan utama. Satu contoh, pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, gagasan utamanya di sana adalah hak warga negara Indonesia. Ya. Kemudian pada paragraf kedua, kalimat utamanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu kalimat utamanya yang jelas terlihat ada dalam paragraf itu. Jadi ada tulisannya seperti itu. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Jadi kalau gagasan utama ini tulisannya seperti itu persis tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita mengambil dari kalimat utama. Dengan kalimat utama seperti itu, jadi gagasan utamanya apa? Jadi sifatnya itu lebih umum lagi daripada kalimat utama. Jadi bedanya kalau kalimat utama ini ada persis kalimatnya dalam paragraf. Sedangkan gagasan utama tidak. Kalian bisa nanti mempelajari perbedaan dari kalimat utama dan gagasan utama dan bagaimana menentukan gagasan utama. Bisa kalian lihat kolom ini ya, kolom yang tertayang di layar, yang terlihat di layar ini. Kalian cocokkan, kalian lihat wacana atau bacaan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sana nanti akan terlihat bedanya mana kalimat utama dan mana gagasan utama. Silakan kalian baca bacaan berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan. Nah, di sana informasi yang bisa kalian petik utamanya sekali bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan, yaitu adalah dengan melestarikan budaya bangsa seperti contoh tadi membuat batik. Kemudian cinta tanah air. Yang ketiga membina persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dan masih banyak yang lain lagi upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan agar negara kita ini tetap utuh berdiri. Jadi sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI itu tidak bisa hanya dengan sikap. Jadi tidak dilakukan. Jadi sikap itu harus ditunjukkan dengan perilaku. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kalau cinta tanah air, apa yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita cinta tanah air? Jadi tidak bisa kita hanya ngomong aku cinta tanah air begitu, tapi tidak melakukan. Jadi harus kita menunjukkan perilaku. Nah, kalau cinta tanah air misalnya satu dengan melestarikan budaya bangsa. Kita belajar tarian daerah, kita belajar budaya daerah. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Seperti pada subtema 1 kemarin sudah banyak kita bahas tentang menjaga kelestarian lingkungan seperti menanami pohon pada hutan-hutan yang gundul, kemudian di sekitar kita memelihara pohon juga. Lalu rajin belajar. Kemudian menggunakan produk dalam negeri misalnya. Nah, masih banyak lagi yang lain yang menunjukkan sikap cinta tanah air. Nah, bagaimana dengan membina persatuan dan kesatuan? Nah, ini juga kita harus lakukan, tunjukkan dengan perilaku. Yaitu misalnya berteman dengan siapa saja, tidak saling mengejek budaya-budaya lain, lalu menolong siapa saja walaupun berbeda suku dan agama dan lain sebagainya. Begitu juga
sikap rela berkorban. Jadi itu semua harus kita tunjukkan dengan perilaku, bukan hanya kata-kata saja. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Nah, kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, Dayu akan menarikan tari tunggal yang bertema kepahlawanan. Apakah kalian pernah mendengar apa itu tari tunggal? Nah, kalau tidak, sekarang Ibu akan jelaskan. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat kaya dengan budaya, salah satunya adalah tarian. Nah, ragam tarian di Indonesia ada tarian tradisional. Selain tarian tradisional juga kemudian berkembang menjadi tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan pengembangan dari gerak tari tradisional. Jenis-jenis tari kreasi yaitu ada tari kreasi daerah atau tradisional, ada tari kreasi modern, ada tari kreasi kontemporer. Bentuk-bentuk tari kreasi ada yang tunggal, berpasangan, dan ada yang berkelompok. Berikut akan Ibu jelaskan apa itu jenis tarian dan bentuk tarian kreasi. Ini adalah contoh dari tari kreasi daerah atau tradisional. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, maupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas daerah tersebut. Misalnya seperti ini adalah tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Jadi dari segi pakaian masih memperlihatkan bahwa tarian tersebut berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya adalah tari kreasi modern. Nah, tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk, gerak, maupun aspek lainnya. Jadi sering juga disebut dengan modern dance. Jadi contohnya seperti ini. Berikutnya adalah tari kreasi kontemporer. Tari kreasi kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar dalam waktu tertentu. Misalnya apa yang sedang hangat di dalam masyarakat, tentang berita-berita hangat tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi misalnya. Nah, itu dibuatkan tarian jadi dengan simbol-simbol tertentu. Jadi dengan simbol-simbol tertentu, misalnya kalau ada kelaparan, simbol-simbolnya seperti orang menangis dalam tarian itu, orang bersedih dan lain sebagainya. Seperti itu adalah tari kreasi kontemporer. Untuk bentuk tarian, jadi bentuk tari kreasi itu ada yang tunggal, ada yang berpasangan, dan ada yang berkelompok. Nah, kalian bisa lihat pada layar, kalau yang tunggal itu adalah dia menari sendiri. Kemudian yang berpasangan ini ada berdua, biasanya laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tarian berkelompok itu berbanyak, biasanya lebih dari 2. Ketika kita mengikuti lomba, seperti misalnya Dayu tadi mengikuti lomba, jadi sering dibedakan antara kategori anak-anak, kemudian ada kategori remaja, kemudian ada kategori dewasa. Nah, kenapa ada perbedaan? Jadi karena mereka mempunyai ciri-ciri tertentu. Misalnya kalau kanak-kanak, jadi pada masa kanak-kanak, untuk anak yang laki-laki belum tumbuh rambut halus di ketiak dan kelamin. Sedangkan kalau pada masa pubertas, laki-lakinya sudah tumbuh bulu halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, kalau masa kanak-kanak bagi laki-laki suaranya belum membesar. Sedangkan kalau masa pubertasnya bagi laki-laki adalah suaranya membesar. Dan seterusnya begitu juga anak-anak yang perempuan. Pada masa kanak-kanak ciri-cirinya berbeda dengan pada masa pubertas. Nah, untuk mengetahui apakah kalian termasuk dalam kategori kanak-kanak atau pubertas,
Jadi kalian nanti bisa isi daftar cek yang ada di buku kalian. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur. Nah, dengan itu jika sudah menjawab dengan jujur, maka kalian akan tahu apakah kalian masih dalam masa kanak-kanak ataupun masih sudah dalam masa pubertas. Nah, jadi jika kalian sudah dalam masa pubertas, misalnya harus lebih hati-hati, harus lebih waspada, harus lebih menjaga kebersihan diri, kemudian menjaga keamanan diri, terutama sekali bagi anak-anak yang perempuan, dan laki-laki juga harus tetap menjaga kebersihan diri, karena pada masa pubertas itu kalian akan mengalami banyak perubahan-perubahan hormon sehingga menyebabkan misalnya lebih berkeringat, kemudian kalian bisa mengalami jerawat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi materi pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini yang berupa materi. Kalau ada yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan nanti di grup WhatsApp kita. Terima kasih. Salam.